Shalom pemirsa CBN Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali kita boleh bertemu kembali dalam acara pembacaan buku bersama Tuhan di waktu fajar. Melalui buku ini dengan doa dan bimbingan daripadanya, kita dapat diyakinkan kembali bahwa pada hari yang mulia ketika Yesus datang untuk mengklaim miliknya, kita yang menunggu Tuhan akan disambutnya dengan tangan yang terbuka. Dan saat ini bacaan kita berada di halaman 332 yang berjudul Dia Akan Mengakui Miliknya. Dan saya undang pemirsa di rumah untuk kita boleh sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Yesaya 43 ayat 6. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Dan kita masuk dalam pokok pembacaannya. Kesusahan memenuhi surga karena disadari bahwa manusia sudah hilang. Dan dengan demikian dunia yang diciptakan Tuhan akan dipenuhi dengan keadaan yang akan binasa menuju kepada kemalangan, penyakit dan kematian. Dan bahwa tidak ada jalan kelepasan bagi yang melanggar. Seluruh keluarga Adam harus mati. Jadi di sini dikatakan bahwa kesusahan itu memenuhi surga karena surga itu tahu bahwa manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa, dan ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, maka hubungan dengan surga itu akhirnya harus terputus. Karena itulah dikatakan demikian dunia yang diciptakan Tuhan akan dipenuhi dengan keadaan yang akan binasa. Jadi kita tahu bahwa upah dosa adalah maut, jadi adalah kebinasaan, dan akibat dari kebinasaan itu sebelumnya manusia pasti akan mengalami kemalangan, penyakit dan kematian. Lalu di sini dikatakan bahwa tidak ada jalan kelepasan bagi yang melanggar. Jadi kita tahu bahwa akibat dosa itu seluruh keturunan Adam, bahkan Adam sendiri pun akhirnya harus mengalami sebuah kematian. Dan itulah efek atau akibat yang kita harus terima karena kita adalah orang-orang yang melanggar. Jadi bukan hanya dari Adam saja yang melanggar ataupun Hawa saja yang melanggar, tetapi setiap keturunannya pun juga sama-sama melanggar. Lalu di sini dikatakan bahwa kemudian saya melihat Yesus yang indah itu dan memandang raut wajahnya yang menunjukkan simpati dan berduka. Saya melihat segera ia mendekati terang yang gemilang itu, yaitu yang mengelilingi Bapa. 3 kali ia lenyap di dalam terang yang mulia itu, yaitu yang menudungi Sang Bapa. Dan pada ketiga kalinya ia datang dari Sang Bapa, barulah kami dapat melihat pribadinya. Jadi di sini dikatakan bahwa di surga waktu melihat manusia itu memilih untuk tidak menuruti hukum yang sudah Tuhan tetapkan, dikatakan waktu Yesus melihat akibat daripada dosa-dosa yang harus ditanggung oleh manusia itu, dikatakan Yesus menunjukkan wajah yang simpati dan berduka. Ia tahu bahwa manusia itu akhirnya harus mengalami sebuah kesusahan, sebuah kematian. Dan disitulah dikatakan Yesus menunjukkan rasa simpatinya. Ia segera mendekati terang yang gemilang itu, yaitu yang mengelilingi Bapa. Jadi dikatakan 3 kali ia lenyap dalam terang itu yang menudungi Sang Bapa. Lalu pada ketiga kalinya ia datang dan Sang Bapa itu dikatakan barulah kami dapat melihat pribadinya. Jadi itulah kemuliaan yang Tuhan sudah berikan. Lalu di sini dikatakan bahwa kemudian ia mengumumkan kepada kor malaikat bahwa suatu jalan kelepasan telah dibuat untuk manusia yang hilang. Bahwa ia telah memohon kepada Bapanya dan telah memperoleh izin untuk menyerahkan nyawanya sendiri untuk menebus manusia itu, untuk menanggung dosa mereka dan menanggungkan hukuman kematian ke atas dirinya sendiri. Itulah yang membuka suatu jalan di mana mereka melalui jasa darah Yesus mendapat pengampunan untuk pelanggaran-pelanggaran yang lalu, dan melalui penurutan akan dapat dibawa kembali ke taman dari mana mereka pernah diusir. Tertulis dalam buku tulisan-tulisan permulaan halaman 205 dan 206. Jadi di sini dikatakan begitu indahnya bahwa ketika malaikat sudah merasa bahwa manusia itu tidak mempunyai harapan, tidak mempunyai jaminan keselamatan kembali, bahkan tidak ada pengharapan. Dikatakan di sini
Yesuslah yang akhirnya mengumumkan kepada malaikat itu bahwa dialah yang akan menjadi anak domba itu, menjadi penebus bagi manusia yang sudah jatuh itu, dan Yesuslah yang akan membuat jalan kelepasan. Jadi bagaimana begitu besar pengorbanan yang Yesus berikan untuk kita, untuk masing-masing pribadi daripada kita ini, supaya kita ini akhirnya mempunyai sebuah pengharapan bahwa kita ini akhirnya bisa kembali ke taman dari mana mereka pernah diusir itu, dikatakan. Lalu di sini juga dikatakan bahwa Yesus akhirnya harus menyerahkan nyawanya sendiri untuk menebus kita ini yang jatuh dalam dosa. Dan dikatakan Yesuslah yang harus menanggung dosa manusia. Jadi bagaimana Yesus yang tanpa dosa, dia harus memberikan dirinya untuk ganti sebagai penebus daripada manusia itu, dan akhirnya harus membuat dirinya ini sebagai seolah-olah manusia yang berdosa. Meskipun dia tidak pernah melakukan dosa, tetapi ia dianggap sebagai manusia yang berdosa. Karena dengan begitulah akhirnya dia bisa menjadi jalan keselamatan bagi kita manusia, supaya kita mempunyai sebuah pengharapan itu. Lalu di sini dikatakan melalui jasa darahnya akhirnya terbukalah suatu jalan untuk kita. Jadi bagaimana kalau kita mengingat peristiwa salib itu, bagaimana Yesus harus mengorbankan dirinya, harusnya itulah yang membuat kita semakin introspeksi diri supaya kita tidak menyalibkan Yesus untuk yang kedua kali. Bagaimana pengorbanan Yesus berikan itu untuk kita sangatlah besar. Bagaimana Bapa pun harus mengikhlaskan atau menganugerahkan anaknya yang tunggal itu karena untuk kepentingan kita. Jadi bagaimana teladan yang Yesus sudah berikan bahwa ia tidak mementingkan dirinya sendiri. Ia mempunyai rasa simpati yang besar. Bahkan ia pun akhirnya memberikan dirinya untuk menjadi korban bagi tebusan daripada manusia itu. Lalu di sini dikatakan bahwa dan melalui penurutan akan dibawa kembali ke dalam taman di mana mereka pernah diusir. Jadi bagaimana Yesus akhirnya menjadi manusia yang seutuhnya. Dia mengambil daging daripada Adam yang setelah jatuh ke dalam dosa. Bagaimana ia juga merasakan kelaparan yang sama seperti yang kita bisa rasakan. Ia merasakan juga bagaimana sedihnya seperti yang kita juga bisa rasakan. Dan di sini juga dikatakan Yesus melakukan sebuah penurutan dalam kehidupannya. Bagaimana ia menuruti setiap hukum Tuhan itu tanpa ada cacat dan celah. Bagaimana itu juga akhirnya boleh menjadi contoh bagi kehidupan kita. Bagaimana Yesus sudah memberikan teladan dan kita boleh mencontoh daripada teladan kita yang sempurna itu. Dalam kehidupannya, ia selalu menurut kepada Bapaknya. Dan itu tidak bisa didapatkan secara instan, tetapi harus dimulai dari sejak masa mudanya. Dan begitulah dengan kita, bahwa ketika kita merasa kita ini adalah pengikut-pengikut Tuhan, hendaklah sejak masa muda kita belajar ataupun kita berusaha untuk menjadi anak-anak yang penurut. Dan ketika kita baru mengenal Tuhan, ketika kita sudah dewasa pun bukan berarti menutup kemungkinan untuk kita menjadi seorang anak Tuhan yang penurut. Tetapi tidak ada alasan untuk kita tidak melakukan sebuah perubahan dalam kehidupan kita. Jadi kapanpun kita mendapatkan kesempatan untuk mengenal Tuhan, kita mempunyai suatu tanggung jawab yang sama. Bagaimana kita diinginkan oleh Tuhan, bagaimana untuk menghidupkan karakter Kristus itu supaya hidup dalam kehidupan kita secara pribadi. Dan karakter itu tentu saja kita harus pupuk sejak sekarang ini, bahkan kalau bisa sejak sebelumnya. Tetapi Tuhan tidak pernah menutup pintu kasihannya. Sampai sekarang pintu kasihannya ini masih terbuka untuk diri kita masing-masing. Tetapi kita tidak boleh lengah karena kita tidak tahu sampai kapan pintu kasihan itu akan tetap terbuka untuk kita. Jadi baiklah, kita selalu sadari bahwa kita ini berada atau kita ini hidup di detik-detik penutupan akhir zaman ini. Dan di saat itulah kita harus mempunyai suatu komitmen ataupun sebuah konsistensi dalam kehidupan kita untuk kita selalu berusaha memperbaiki diri kita lebih daripada hari yang sebelumnya. Jadi bagaimana kehidupan Yesus ini boleh menjadikan sebuah pelajaran bagi kita bahwa kita akhirnya harus mencapai ke arah kesempurnaan itu. Tetapi kita tahu kesempurnaan itu tidak bisa kita dapatkan karena kuat dan kuasa kita, bukan karena kepintaran kita, melainkan karena kasih karunia dari Bapa dan juga kemauan kita untuk berusaha memberikan segala
kenyamanan kita, keamanan kita hanya kepada Tuhan. Dengan kita memberikan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan hati yang baru kepada kita. Lalu kita lanjutkan. Segera saya mendengar suara Tuhan yang menggoncang langit dan bumi. Saya memandang kepada rombongan itu yang tidak lama sebelumnya berada di dalam kesukaran dan perhambaan yang besar. Penawanan atas mereka telah terbalik. Suatu terang yang mulia bersinar ke atas mereka. Semua tanda letih dan lelah telah lenyap. Kesehatan dan kecantikan tampak pada setiap wajah. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa suara Tuhan itulah yang menggoncangkan langit. Jadi ini ceritanya loncat kepada ketika manusia yang jatuh itu akhirnya mendapatkan penebusan. Dan bagaimana di sini juga diceritakan bahwa rombongan itu yang tidak lama sebelumnya berada dalam kesukaran dan perhambaan yang besar. Kita tahu bahwa kita ini sekarang berada dalam kesukaran dan perhambaan daripada dosa. Dan di sini dikatakan penawanan atas mereka telah berbalik. Jadi bagaimana penawanan atas dosa itu telah berbalik karena Yesus sudah memberikan dirinya untuk menjadi jalan keselamatan bagi kita. Dan di saat itulah dikatakan suatu terang yang mulia bersinar ke atas mereka. Semua tanda letih dan lelah telah lenyap. Kesehatan dan kecantikan tampak pada setiap wajah. Jadi bagaimana di sini juga dikatakan bahwa segala kelelahan, segala kesukaran kita itu pun akhirnya harus lenyap daripada umat Tuhan itu. Dan di sini juga dikatakan yang terakhir bahwa terang dan kemuliaan ini akan tinggal pada mereka sampai Yesus kelihatan di dalam awan. Dan rombongan setia yang diuji itu diubahkan dalam sesaat lamanya. Dan dalam sekejap mata dari kemuliaan kepada kemuliaan. Tertulis dalam buku tulisan-tulisan permulaan halaman 388 dan 389. Jadi bagaimana di sini firman Tuhan menjelaskan kepada kita bahwa kesehatan dan kecantikan itu ada pada setiap wajah yang akhirnya menunggu kedatangan Tuhan. Tetapi pemulihan yang sempurna itu ataupun perubahan yang sempurna itu tidak akan terjadi sampai kedatangan Yesus di awan-awan untuk menjemput manusia itu. Dan akhirnya pada akhirnya ini di sini dikatakan bahwa rombongan yang setia itu, yang diuji itu, jadi bagaimana kita bisa didapati kita setia? Karena kita pasti akan melewati banyak sekali ujian. Dan ketika rombongan yang setia sudah teruji itu, melihat Yesus dalam awan-awan, dikatakan mereka akan diubahkan dalam sesaat lamanya. Tetapi di sini yang dimaksudkan oleh firman Tuhan bukanlah semuanya, tetapi hanya fisik daripada umat-umat itu. Bukan tabiatlah yang diubahkan oleh Tuhan itu, tetapi hanya sebatas fisik. Dan tabiat itu kita tahu bahwa tabiat itu tidak bisa diubahkan dalam sekejap mata. Bahkan Yesus pun tidak bisa mengubahkan tabiat kita. Dan karena itu akhirnya kita harus mengubahkan tabiat kita itu supaya kita layak untuk masuk ke dalam surga itu harus kita ubah sejak kita berada di dunia ini. Dan ketika kita berada di dunia ini, kita akhirnya berusaha untuk menghidupkan tabiat Kristus itu dalam kehidupan kita. Dengan demikian, akhirnya kita bisa layak untuk kehidupan surga itu. Dan di sini juga dikatakan, akhirnya dalam tubuh yang diubahkan itu dalam sekejap mata dikatakan, akhirnya kita sampai daripada kemuliaan kepada kemuliaan. Jadi bagaimana akhirnya kita diubahkan mempunyai suatu tubuh yang baru. Yang akhirnya tubuh itu dikatakan mulia. Dan itulah yang akhirnya membuat kita layak untuk masuk ke dalam surga. Karena kita tahu dalam surga itu tidak ada yang cacat. Semuanya itu mulia. Dan begitulah firman Tuhan ini mengingatkan kembali kepada kita supaya kita mau untuk memperbaiki diri kita. Kita mau mempelajari kehidupan Yesus itu dalam kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa banyak yang Yesus sudah korbankan dalam kehidupannya untuk menebus kita. Dan itulah yang tidak boleh kita lupakan. Karena ketika kita melupakan akan pengorbanan Yesus itu, maka kita tidak menjadi manusia-manusia yang bersyukur. Tetapi ketika kita mau untuk memperbaiki diri kita itu, maka Tuhan akan memampukan kita, memberikan kita sebuah kekuatan supaya kita akhirnya bisa melampaui segala kesusahan ataupun ujian yang akan kita lalui. Dan sampai di sini pembacaan kita, dan sampai bertemu kembali dalam acara pembacaan yang selanjutnya. Shalom, Tuhan memberkati.